Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video pembelajaran ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas ke-9 dari modul perangkat dan media pembelajaran pada PPK Guru Madrasah dalam Jabatan 2022 oleh Bambang Erlangga Eshum, Guru Bahasa Arab MAN 1 Pagar Alam. Materi yang akan saya sampaikan yaitu jumlah ismiyah, yaitu mubtada dan khabar. Pokok pembahasannya ada 5. Yang pertama adalah jumlah ismiyah atau kalimat nomina. Yang kedua adalah pengertian mubtada. Yang ketiga, pengertian khabar. Yang keempat, persesuaian antara mubtada dan khabar. Dan yang terakhir, yang kelima, pembagian mubtada dan khabar. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan kata isim. Jumlah ismiyah terdiri dari dua bagian, yaitu mubtada sebagai pangkal kalimat dan khabar sebagai pelengkap kalimat. Mubtada adalah subjek sebuah kalimat, bisa berupa kata benda atau bisa berupa kata ganti, yaitu dhamir. Khabar adalah predikat sebuah kalimat yang berfungsi melengkapi makna mubtada atau memberikan informasi atau berita mengenai mubtada. Contohnya adalah al-masjidu qaribun. Al-masjidu mubtada, qaribun khabar. Ana mudarrisun, saya seorang guru. Ana sebagai mubtada dan mudarrisun sebagai khabar. Hadza qalamun, ini sebuah pena. Hadza sebagai mubtada dan qalamun sebagai khabar. Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad sebagai mubtada dan Rasulullah sebagai khabar. Selanjutnya Zaidun qaimun, Zaid sebagai mubtada dan qaimun sebagai khabar. Dan Allahus samad, Allah sebagai mubtada, as-samad sebagai khabar. Pengertian mubtada. Al-mubtada'u huwa al-ismu al-marfu'u al-'ari anil awamilu al-labziyah. Mubtada itu ialah isim yang dirafa'kan, yang kosong dari amil atau faktor yang dapat mempengaruhi lafaz. Mubtada juga bisa diartikan sebagai ismun marfu'un waqi'un fi awwalil jumlati. Mubtada adalah isim yang dirafa'kan, yang terletak di permulaan jumlah. Apa itu khabar? Al-khabaru huwa al-ismu al-marfu'u al-musnadu ilaihi. Khabar adalah isim yang dirafa'kan, yang disandarkan kepada mubtada. Contohnya adalah al-kitabu muhimmun, kitab itu penting. Contoh yang selanjutnya, al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Penjelasannya adalah kata al-kitabu dan al-ilmu adalah mubtada karena isim yang dirafa'kan yang terletak pada permulaan jumlah. Mubtada dirafa'kan karena permulaan, sedangkan kata muhimmun dan nafi'un adalah khabar karena isim yang dirafa'kan memberitakan keadaan mubtada atau terletak setelah mubtada. Persesuaian antara mubtada dan khabar. Antara mubtada dan khabar harus sesuai di dalam hal-hal berikut. Pertama, dalam mufradnya
yang kedua di dalam musannanya, yang ketiga di dalam jamaknya, dan yang keempat di dalam muzakkar dan muannasnya. Contoh mubtada yang terdiri dari mufrad, tasniyah, dan jamak muzakkar. Muhammadun alimun. Muhammadun mubtada mufrad, khabarun alimun mufrad. Muhammadani mubtada musanna, alimani khabar musanna. Muhammaduna alimuna. Muhammaduna jamak muzakkar, alimuna jamak muzakkar. Contoh mubtada yang terdiri dari mufrad, tasniyah, dan jamak muannas. Fatimatun mubtada, alimatun khabar. Fatimatun mubtada mufrad, alimatun khabar mufrad. Fatimatani alimatani. Fatimatani mubtada musanna, alimatani khabar musanna. Fatimatun alimatun. Fatimatun jamak muannas, alimatun jamak muannas. Selanjutnya contoh yang terdiri dari jamak yang tidak berakal. Al-kutubu muhimmatun. Al-kutubu muhimmatun. Di sini khabarnya ada dua kemungkinan bisa dipakai, yaitu mufrad muannas atau jamak muannas salim. Apabila isim mubtada'nya adalah terdiri dari jamak yang tidak berakal. Contoh di sini al-kutubu muhimmatun. Muhimmatun itu mufrad muannas. Al-kutubu muhimmatun. Muhimmatun jamak muannas salim. Kedua-duanya bisa dipakai. Atau contoh al-madarisu kabiratun. Al-madarisu kabiratun. Al-madarisu berupa jamak yang tidak berakal. Kabiratun yaitu berupa mufrad muannas. Al-madarisu sebagai jamak yang tidak berakal. Kabiratun berupa jamak muannas salim. Contoh jamak taksir yang berakal. Ar-rijalu qa'imun. An-nisa'u qa'imatun. Jadi apabila jamak taksir itu dari isim yang berakal, maka dia mengikuti kaidah muzakkar dan kaidah muannasnya. Selanjutnya pembagian mubtada. Mubtada itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah mubtada zahir. Mubtada zahir yaitu berupa isim zahir. Contoh at-tilmidhu nasyitun, Ilyasun mudarrisun, al-ustadzatu sholihatun. Jadi kata-kata at-tilmidhu, Ilyasun, al-ustadzatu merupakan jamak mubtada zahir berupa isim zahir. Ada mubtada yang berupa domir, yaitu berupa isim domir, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, anna, nahnu. Oke, selanjutnya pembagian khabar. Khabar juga dibagi atas dua bagian. Yang pertama khabar mufrad. Khabar mufrad adalah khabar yang terdiri dari bukan jumlah atau serupa jumlah. Contoh al-masjidu kabirun, al-madrasatu kabiratun, al-masajidu kabiratun. Jadi kabiratun itu
merupakan khabar yang berupa bukan jumlah atau serupa jumlah. Selanjutnya khabar jumlah. Nah, ini baru. Khabar jumlah adalah khabar yang terdiri dari jumlah atau serupa jumlah. Yang dimaksud dengan serupa jumlah ada dua macam. Pertama, jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Yang kedua, jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Contohnya adalah Khalidun habibuhu jamilatun. Khalidun mubtada, khabarnya adalah habibuhu jamilatun. Dan khabarnya ini adalah berupa jumlah ismiyah. Contohnya yang selanjutnya adalah Zaidun qama abuhu. Zaidun mubtada, qama abuhu sebagai khabar. Dan khabarnya ini berupa jumlah fi'liyah. Selanjutnya yang dimaksud serupa jumlah ada dua macam. Yang pertama yang terdiri dari jar dan majur, dan yang terdiri dari dzaraf. Contohnya adalah as-samaku fil ma'i. As-samaku mubtada, khabarnya adalah fil ma'i. Khabar ini terdiri dari jar dan majur. Selanjutnya contohnya ada contoh al-ustadzu amamal fasli. Ustadzu mubtada amamal fasli, yaitu dzaraf yang terdiri dari dzaraf dan mazruf. Ya, demikianlah penjelasan singkat tentang jumlah ismiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.